Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat yang disampaikan Yesus kepada para muridnya berisikan beberapa hal. Yang pertama, mandat kemuritan. Yesus meminta para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 11 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Barnabas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara kehidupan, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang penuh iman dan Roh Kudus untuk mempertobatkan bangsa-bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya dengan giat, kami wartakan dengan setia, lewat perkataan dan perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Barnabas Rasul. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Barnabas. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Barnabas nama sebenarnya adalah Yusuf. Namun oleh para rasul ia dipanggil Barnabas yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama Paulus yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, dan penuh iman. Dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang diterima oleh kalangan murid-murid di Yerusalem.
Barnabas jugalah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani khususnya di Antiokhia. Dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul yang besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Teladan hidup Barnabas menjadi model bagi kita dalam mengikuti jejak Yesus Kristus, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak orang sampai pada pengalaman perjumpaan dengan Allah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat yang disampaikan Yesus kepada para muridnya berisikan beberapa hal. Yang pertama, mandat kemuritan. Yesus meminta para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Mandat ini adalah konsekuensi sebagai orang pilihan Allah. Dan mandat ini hendaknya tidak dianggap sebagai beban perintah yang harus ditaati, tetapi harus dilihat dalam kerangka penerusan rahmat dari kelompok murid Yesus kepada dunia. Penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, membangkitkan orang mati adalah pelbagai karisma yang dimiliki oleh murid-murid Yesus karena keterlibatannya di dalam kuasa Allah sendiri. Lalu yang kedua, wejangan etis. Pelbagai macam larangan ditemukan di dalam perikop ini yang tujuannya agar para murid senantiasa menjaga titik fokus di dalam karya pelayanannya. Emas, perak, tembaga, bekal, kasut, dan tongkat adalah pelbagai sarana yang memungkinkan karya pelayanan itu dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Seorang murid hendaknya tidak terjebak pada usaha untuk memenuhi sarana pewartaan dan akhirnya lupa pada hakikat pewartaan itu sendiri, yaitu kerajaan Allah. Maka Yesus mengingatkan para muridnya supaya tetap mengandalkan Allah dalam hidup mereka, dalam tugas perutusan mereka, bahwa apa yang mereka miliki itu adalah sarana. Maka Yesus menyarankan agar itu semua tidak menjadi yang utama. Yang utama adalah mewartakan keselamatan, mewartakan kabar sukacita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kekuatan dalam menjalankan tugas perutusannya. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami setiap hari. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman.
Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.